Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Kurban, dan di antara amalan paling utama pada Idul Kurban adalah berkurban, hiraqatid dam, menumpahkan darah. Dan mungkin kita sudah setiap tahun melaksanakan kurban itu atas nama pribadi, keluarga. Sekarang pertanyaannya, bolehkah kita berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Itu memang menjadi perdebatan, tetapi secara umum ibadah kurban itu yang terbaik adalah bagi orang yang hidup. Ya. Dan hadis Muslim berkata, ketika ditanyakan tentang sedekah yang terbaik itu apa ya Rasulullah? Antasaddaqa bisadaqatin wa anta sahihun syahihun. Sedekah yang terbaik itu adalah di saat kamu dalam keadaan sehat, ya, hidup, ya, sahih, syahihun. Lalu bagaimana dengan keluarga kita? Mungkin dulu, Pak, mohon maafnya, saya lah, keluarga saya, orang tua saya, ya, kakek nenek saya tuh dulu mungkin belum mengenal ilmu tentang berkurban, sehingga jarang kita jumpai di kampung saya itu orang berkurban. Pertama, karena ilmu yang terbatas. Yang kedua, karena fasilitas materi, harta yang tidak memungkinkan untuk berkurban. Itu dulu, Pak, ya. Zaman saya kecil pun, mohon maaf ya, sampai saya balik pun, SMP SMA itu masih jarang orang yang berkurban, Pak. Baik karena keterbatasan ilmu atau keterbatasan fasilitas. Baru belakangan lah ramai orang berkurban, ya, ramai. Karena apa? Hasil daripada dakwah tuh. Dakwah terus, dakwah, ya. Dari semua kalangan orang Islam mendakwahkan bahwa ibadah kurban itu penting. Bukan hanya kepentingan untuk hablum minallah, untuk spiritual, tapi juga dalam rangka menjalin kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kehidupan sosial itu. Sehingga ramai terus sampai puncaknya dari tahun ke tahun, sampai stok hewan kurban itu kehabisan, Pak. Terpaksa Nusantara harus impor tuh dari New Zealand tuh, banyak tuh. Alhamdulillah, artinya semangat berkurban itu semakin menjadi sunnah yang terus dipraktekkan, Pak. Hanya masalahnya memang kadang ada benturan diskursus di dalam kurban bagi orang yang sudah meninggal dunia. Padahal kalau ini digalakan, Pak, akan bertambah lagi tuh, Pak. Ya. Lalu bagaimana Islam menjawab pertanyaan masyarakat, boleh nggak kurban atas nama orang yang meninggal dunia? Tentu saja kita jawabannya tidak sembarang keluar dari mulut pikiran rasio, karena ibadah nih, Pak. Kurban itu ibadah, Pak. Sumber ibadah itu dua, Quran dan hadis. Dari sisi rujukan hukum, dari sisi teknis dia dua juga. Satu ta'akuli yang masuk akal, dan yang kedua ta'abudi yang dogmatis. Ya, jadi ada ibadah tuh yang harus masuk logika, rasio. Misalnya mendidik orang tuh, ya, silaturahmi itu masuk akal semua, masuk rasio. Tapi kayak sholat nih, Pak, haji, ya, saum, itu nggak bisa diterima dengan akal. Sholat subuh 2 rakaat, ya, asar duhur 4 rakaat, isya 4 rakaat, maghrib itu nggak bisa diterima akal. Pokoknya sudah begitu saja. Ya. Kurban juga begitu, ya, dogmatis.
Coba kalau kita baca sejarahnya, kenapa Nabi Ibrahim harus bunuh anaknya? Kan gak bisa masuk rasio. Tapi karena ta'abudi ibadah yang sifatnya dogmatis, nurut. Nah gitu ya. Saya teruskan. Ada 3 kelompok ibadah kurban ya yang mengatasnamakan orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, hadis Muslim. Kata Ibnu Majah dalam hadis Ibnu Majah maksud saya. Kana rajulu inda ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhiya an syatin anhu wa an ahli baitih. Atau kama qala hadis sahih. Ada hadis lain lagi mirip-mirip ya. Dulu di zaman Nabi, Pak, inda ahdin Nabi itu zaman Nabi. Ada seorang laki-laki berkurban atas nama dirinya dan atas nama keluarganya. Nabi Muhammad SAW ya, dalam hadis lain Imam Muslim, dia berkurban inna kulli amin wa inna kulli ahli baiti. Rasulullah kalau berkurban dia setiap tahun dan atas nama keluarga. Ya. 2 hadis tadi tidak menjelaskan keluarga itu masih hidup atau sudah meninggal. Orang tanya, Nabi kan tidak pernah berkurban atas nama istri yang sudah meninggal dunia. Nabi tidak pernah berkurban atas nama Hamzah, pamannya yang sudah meninggal dunia. Tidak. Tapi Rasul masukkan keluarganya itu pada hadis tadi untuk keluarga yang masih hidup dan untuk keluarga yang telah meninggal dunia. Batas ini semua imam mazhab membolehkan, baik Hanafi ya, kemudian Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad membolehkan itu kurban atas nama pribadi dan keluarga, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Bahkan ada ulama kontemporer itu bisa atas nama 100 anggota keluarga. Bayangkan Pak, 1 domba, 1 saham bisa untuk 100 anggota keluarga. Boleh. Ini dipraktikkan para sahabat, termasuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya berkurban untuk pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, boleh. Ya. Sebutkan nama anggota keluarganya sudah meninggal itu, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Yang kedua, akan saya kutip satu ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 141 agar Bapak nanti yakin tentang kaitan kurban ini. Al-Baqarah 181. Allah berfirman, "Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yudabbiluna innallaha sami'un 'alim." Al-Baqarah 181. Kata Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mengganti wasiat, ya, mengganti wasiat anggota keluarga itu, ya, maka dosanya akan dia tanggung tuh Pak. Orang tua kita udah berwasiat nanti rumah ini ya buat anak sini sudah tuh wasiat tuh ditulis Pak kan. Kita sebagai anak itu nggak melaksanakan itu, ya, maka kita berdosa. Termasuk juga kurban. Kalau orang tua kita berwasiat, nanti ya kalau saya meninggal dunia, tolong kurban atas nama saya. Kan saya masih meninggalkan warisan banyak tuh. Tanah, kebun, rumah, kendaraan, deposito tuh warisan orang tua kita. Harta orang tua kita tuh nanti itu pakai buat kurban ya. Allah ngasih tahu tuh. Ini dasar hukum kita boleh berkurban atas nama yang sudah meninggal dunia kalau dia berwasiat. Saya tambah lagi satu hadis Rasulullah SAW dari Imam Muslim.
Rasul berkata, la tadhiya anil ghairi bi ghairi iznih wala an mayyiti idza lam yusibiha. Rasul berkata, janganlah engkau berkurban atas nama orang lain yang sudah meninggal bi ghairi iznih, kecuali dengan izinnya. Atau engkau berkurban atas nama orang sudah meninggal dunia tanpa wasiat dari dia. Paham ya? Jadi kalau orang tua kita pernah berwasiat agar dikurbankan nanti atas namanya kalau sudah meninggal dunia, maka ini boleh berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua tuh membolehkan tuh ya. Penting buat kita, sekalipun kita mungkin tidak mempraktekkan, mohon maaf ya, nggak masalah, tapi ini sebuah ilmu yang memiliki dasar yang sangat kuat. Tinggal kita bagaimana ketundukan kita pada hukum, pada informasi atas Al-Quran dan hadis. Sepenuhnya berpulang kepada kita. Kita mau nggak mempraktekkan ajaran sunnah ini? Terserah kepada kita. Wong ini amalan sunnah muakkad saja kok. Cuma pada yang tadi wasiat itu para ulama menyatakan wajib hukumnya Pak. Yang lain sunnah muakkad, kecuali yang tadi wasiat itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Jadi kembali lagi berpulang kepada kita, mau nggak mempraktekkan sunnah ini? Kalau mau alhamdulillah, kalaupun tidak, nggak masalah. Toh tidak dipraktekkan juga tidak berdosa. Pengamalan sunnah. Yang ketiga, yang penting Bapak ketahui nih. Boleh nggak berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia itu? Ya. Nah, pada bab ini memang terjadi kontroversi. Kenapa? Karena pertama memang tidak ada wasiat, tidak ada atas nama keluarga. Kalau sengaja untuk orang yang sudah meninggal dunia, dibatasi hanya sampai sedekah. Dasarnya sedekah. Idza mata ibnu Adam, apabila orang itu meninggal, in qata amalu, putuslah seluruh amalnya illa bisalasin. Apa? Kecuali 3 perkara. Waladun saleh, anak soleh, ilmu yang tafsir bi, ilmu yang bermanfaat, dan ketiga shadaqatun jariyah. Nah, kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia dimasukkan ke dalam sedekah jariyah. Para ulama mengkiaskan kurban tadi pada bab sedekah jariyah. Jadi boleh nggak? Boleh, boleh. Tapi dia menjadi sedekah jariyah. Kan kalau menjelaskan ke masyarakat itu nggak bisa rinci Pak. Nah, yang penting kurban. Ya udah, pokoknya biar Allah yang hitung, biar malaikat yang catat. Selesai. Niat baik, niat sedekah. Karena seluruh kurban itu amalan sosial, ya. Dalam rangka berbagi. Artinya apa? Ada kepedulian sosial pada masyarakat. Baik kurban, baik akikah, baik apalagi itu ya. Yang potong kambing itu semua sosial. Jadi kembali lagi, kalau ada rezeki Bapak ya, ada kelebihan dana. Ya, katakanlah fasilitasnya ada wasiat. Bahkan mungkin mohon maaf, orang tua kita itu belum pernah kita korban, dan dia pun setahu kita ya, contoh kakek saya lah, orang tua saya lah yang dekat lah, saya belum pernah melihat kurban setiap tahun, hanya beberapa kali saja. Kenapa? Karena pada waktu itu ekonominya susah Pak. Maksud saya susah, tidak punya fasilitas, apalagi kakek nenek saya nyaris sebelum pernah lihat itu kurban Pak. Dan di masyarakat pada waktu itu juga tidak umum, kecuali mereka yang pulang haji. Setelah pulang haji baru tahu ada kurban. Di Mina tuh dia bayar dam, ada kurban. Pulang ke Tanil baru dia ikut. Oh ada di Mekah tuh diajarin kurban. Itu saja. Mereka yang pulang haji baru kurban. Kalau yang nggak pernah pergi haji, jarang kita temukan orang mau berkurban. Tapi itu dulu. Sekarang nih Pak, di mana kekayaan melimpah,
ya, rizki bertambah terus, Indonesia semakin jaya, PAD-nya semakin besar, tentu kesempatan untuk berkurban lebih banyak lagi. Kenapa tidak kita gunakan harta warisan orang tua kita itu untuk berkurban atas nama dirinya? Mudah-mudahan dengan berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal itu, kita kelak akan dikumpulkan kembali bersama orang tua kita, kakek nenek kita, adik kakak kita, anak cucu kita, semua bareng. Mudah-mudahan kita ada di surga Jannatun Naim yang Allah janjikan kepada mereka-mereka yang berkurban. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.